بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه في ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مباحث الإعراب، وكنا تكلمنا عن بعض التمهيدات. كنا تكلمنا عن تقسيم الكلمة. كنا تكلمنا عن تقسيم الكلمة في اللغة العربية إلى ثلاث، وهي اسم وفعل وحرف. وتكلمنا عن كل واحد من هذه الأقسام. تكلمنا ما هو الاسم وما علامتها وما علامة الأسماء. وكذلك تكلمنا عن الأفعال وما علامتها. وتكلمنا أيضا عن الحروف وما العلامات أيضا. وتكلمنا أيضا عن التعريف وتنكير، المعرفة والنكرة. ما هي الأسماء؟ المعرفة، والباقي نكرات. ثم بدأنا الكلام في تقسيم الكلمات إلى أو من حيث البناء والإعراب. تقسيم الكلمات من حيث الإعراب والبناء. وقلنا أن الكلمات sudah sampai ke i'rab dan bina kan Ibu ya kemarin? Iya Nah, kalau nggak salah Ustaz. Ustaz ya. Gimana? Ya Ustaz, Sudah sampai sini belum? Halaman sampai 8 sudah. Sudah Sudah, sampai halaman Ustaz. 8. Sudah kan Ibu? Sudah. udah Ustaz, udah halaman 9 malah kalau nggak salah ya. Halaman Iya. 9. Jahit. Berarti kita merajaah sedikit di sini. Ya Ustaz. Ini pembahasan yang cukup penting dasar dalam mengi'rab. Kita harus bisa mengidentifikasi ini. Setelah kita mengidentifikasi jenis kata, yaitu ism atau fi'lun atau harf, maka hal berikutnya yang harus kita identifikasi apakah kata ini, baik itu tiga kata itu tadi semuanya, apakah ini masuk kategori mabaniyat atau yang aghlabuha mu'arabah wa ba'duha mabaniyah. Ini jadi pengelompokannya menjadi dua ini. Al-mabaniyat itu yang semua kelompok kata tersebut mabni, tidak ada yang mu'rab sama sekali. Di sana ada tiga, al-huruf, al-af'al al-madiyah, wa af'al al-amr. Semua harf mabni, semua fi'il madhi mabni, semua fi'il amr juga mabni. Tidak ada pengecualian sama sekali. Dan ini cara cara mengi'rabnya khusus. Cara mengi'rabnya berbeda dengan nanti kelompok kata yang berikutnya. Sedangkan kelompok kata yang berikutnya yaitu aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah. Yang mayoritasnya mu'rab dan namun ada sebagian yang mabni, yaitu al-asma wa al-af'al al-mudhari'ah. Naam, mayoritas ism itu mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Demikian juga fi'lun mudhari. Mayoritas fi'lun mudhari itu
mu'rab, namun ada sebagian yang mabni dalam kondisi-kondisi khusus saja. Baik. Dan yang mabni dalam kelompok yang kedua ini, yang kalau misalkan ism mabni atau fi'lun mudhari' mabni, cara mengi'rabnya juga berbeda dengan al-mabniyat yang di awal. Jadi saya sampaikan di awal, sejak awal di sini supaya ingat, nanti mungkin akan selalu saya ulang. Nah, Jadi cara mengi'rab ya, meskipun sama-sama mabni, misalkan harf fi'lun madin dan fi'il amr, ini semuanya mabni, tidak ada pengecualian sama sekali. Cara mengi'rabnya berbeda dengan ism kalau mabni dan fi'lun mudhari atau kalau mabni. Nah, gitu ya Bu ya. Meskipun sama-sama mabni. Karena kelompok katanya berbeda. Pengelompokan katanya berbeda. Wafaqanallahu jami'an. Kalau misalkan al-mabniyat, yaitu tiga ini tadi, harf, fi'lun madin, dan fi'lun amr, dalam mengi'rabnya kita selalu mengatakan mabniyun la mahalla lahu minal i'rab. Maksudnya la mahalla lahu minal i'rab itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. Jadi dengan kata lain, al-mabniyat, yaitu tiga kelompok kata ini tadi, tidak dihukumi dengan hukum i'rab. Jadi tidak pernah kita mengatakan marfu atau mansub atau majrur atau majzum bahkan untuk al-mabniyat, harf, fi'il madhi dan fi'il amr ini. Tapi selalu kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Mabniyun la mahalla lahu minal i'rab. Gitu ya, Bu ya. Wadih Muhammad. Lebih Ustaz. Berbeda kalau misalkan yang kelompok kata yang kedua yang aghlabuha mu'arabah wa ba'duha mabniyah, yang ism dan fi'lun mudhari. Ism dan fi'lun mudhari itu semuanya berlaku hukum i'rab, baik yang mu'rab maupun yang mabni. Yang mabni sekalipun, kalau ism mabni dan fi'il mudhari mabni sekalipun tetap dihukumi dengan hukum i'rab. Ya, meskipun cara mengi'rabnya berbeda. Nanti i'rabnya i'rab mahalli yang biasanya kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Nah, itu ism mabni dan fi'il mudhari mabni biasanya. Tapi kalau al-mabniyat yang tiga yang pertama yang tadi, harus fi'il madhi dan fi'il amr, itu tidak dihukumi dengan hukum i'rab. Selalu kita katakan la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tapi kemarin kita bahas, ya kita tahu ini semuanya mabni, harf mabni, fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni. Tapi tanda binanya apa? Naam, mudah. Kemarin kalau harf alamatu bina'iha, yaitu harokat awakhiriha. Ya kan ya Bu ya? nah, Alamatu bina'iha harokat awakhiriha. Tanda binaannya adalah harokat terakhirnya. Tinggal kita perhatikan harokat terakhir harf tersebut apa. Maka di sana ada empat kemungkinan. Bisa mabniun ala sukun seperti min, min harful jar. Kemudian bisa mabniun ala fath seperti saufa, bisa mabniun ala kasr seperti li atau bi, bisa mabniun ala dham seperti mundu. Mudah insyaallah. Kalau harf, jadi selalu mabni, tanda binanya harokat terakhirnya tinggal kita lihat harokat terakhirnya apa, dan selalu la mahalla lahu minal i'rab. Sedangkan fi'lun madin bagaimana? Ma alamatu bina'i al-af'al al-madiyah. Al-af'al al-madiyah mabniyatun ala harakat awakhiriha ayman. Jadi juga sama, selalu mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya juga. Sama seperti harf berarti Bu ya. Ini nah, kita mengambil madhab yang mudah dan yang banyak diterapkan orang zaman sekarang. Karena di sana ada madhab yang lain seperti di kitab Al-Ajurumiyah, yaitu eh, al-muallif, penulisnya, beliau lebih condong ke pendapat yang tanda binanya fi'lun madin itu selalu fathah. Namun terkadang fathahnya zahirah, terkadang fathahnya muqaddarah. Itu kalau madhabnya Ibn Al-Ajurum. Tapi kalau nah juga banyak juga sebenarnya ulama yang lain yang berpendapat dengan madhab tersebut. Namun mayoritas orang zaman sekarang itu mengikuti yang mudah ini, yaitu tanda binanya fi'lun madin adalah harokat terakhirnya. Tinggal kita lihat harokat terakhirnya apa. Maka di sana ada tiga kemungkinan tanda bina fi'lun madin. Bisa mabniun alal fathi kalau harokat terakhirnya fathah.
seperti dhahaba, dhahaba, dhahabat, dan dhahabata. Itu huruf terakhirnya fathah, berarti mabniun 'ala al-fathi. Bisa mabniun 'ala dhamm, bisa mabniun 'ala dhamm kalau bersambung dengan wawul jamaah seperti dhahabu, huruf terakhirnya dhammah, berarti mabniun 'ala dhamm. Itu hanya berlaku kalau bersambung dengan wawul jamaah. Bisa juga mabniun 'ala sukun, itu yang paling banyak. Kapan mabniun 'ala sukun? Idza ittasalat bihi dhamairu raf'i al-mutaharrikah. Jika bersambung dengan dhamir mutaharrik. Dhamir mutaharrik maksudnya dhamir yang berharokat. Dhamir yang berharokat dimulai dari nun niswah. Jadi hunna dhahabna, anta dhahabta, antuma dhahabtum, antum dhahabtum. Afan. An dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Yang penting itu. Yang bersambung dengan dhamir mutaharrik. Semua yang bersambung dengan dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat, itu selalu mabniun 'ala sukun. Gitu ya, Bu ya. Wadih mahat. Mobil Ustaz. Jayid. Dan kemarin juga kita sudah membahas fi'il amr, ya kan Ibu ya? Iya. Terakhir. Fi'il amr, ma alamatu bina af'al amr. Apa tanda binanya fi'il amr? Tanda bina fi'il amr adalah persis seperti tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Mabniun 'ala mithli halati mudhari'ihi fil jazm, atau istilahnya terkadang disebutkan di kitab-kitab nahwu mabniun 'ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni dan tanda binanya persis seperti tanda jazm fi'il mudhari'. Gitu Ibu ya. Dan maka di sana ada 4 kemungkinan tanda bina fi'il amr. Bisa mabniun 'ala hadfin nun, bisa mabniun 'ala hadfi harfil 'illah, bisa mabniun 'ala ada 'ala al-fathi, bisa mabniun 'ala sukun. Ini Bu ya, ada 4 itu. Kapan mabniun 'ala hadfin nun? Kalau berasal dari al-af'alul khamsah. Idza kana mudhari'uhu minal af'alil khamsah. Kalau fi'il amr itu berasal dari al-af'alul khamsah, al-af'alul khamsah itu yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, atau ya'ul mukhatabah. Maka tanda bina fi'il amrnya adalah hadfu Hazfun nun. Hazfun. Hazfun nun. Seperti usjuda, usjudu, usjudi. Di aslinya kan tasjudan, tasjuduna, tasjudina. Aslinya kalau fi'il mudhari'nya ada nunnya. Tapi saat menjadi fi'il amr persis seperti saat majzum akhirannya. Jadi dihapus huruf nunnya. Nanti alamatu bina'ihi hadfu harfin nun atau hadfun nun, gitu saja. Gitu ya Bu ya. Wafaqanallahu jami'. Jayyid. Kemudian yang kedua, mabniyun ala hadfi harfil illah. Mata yakunu dhalik? Mata yakunu hadfu harfil illah? Idza kana mudhari'uhu mu'tallal akhir. Kalau fi'lun mudhari'nya atau kalau berasal dari fi'lun mu'tal akhir atau fi'lun naqis atau fi'lun yang diakhiri huruf illah. Nah, sama saja, 3. Fi'lun yang diakhiri huruf illah. Maka kalau kita dulu membahas di semester yang lalu, kita membahas fi'lun mu'tal akhir, itu tanda jazmnya selalu dihapus huruf illahnya. Maka demikian saat menjadi fi'il amr. Saat menjadi fi'il amr, alamatu bina'ihi hadfu harfil illah. Seperti ud'u, iqadi, dan ikhsha. Dari tada'u jadi ud'u. Iqdi dari taqdi, jadi iqdi. Ikhsha dari takhsha, ada alifnya, jadi ikhsha, dihapus huruf illahnya. Berarti fi'il amr ini mabniun ala hadfi harfil illah. Wafaqanallahu jami'. Sedangkan yang ketiga, mabniun ala al-fath. Kapan mabniun ala al-fath? Idza ittasalat bihi atau idza ittasalat. Naam, idza ittasalat bihi nunu taukid, jika bersambung dengan nunu taukid. Oh ya, sebelumnya.
Wah, sekalian. Kalau yang kedua tadi, hadfu harfil illah itu hanya berlaku untuk dhamir anta, ya kan Ibu ya? Kemudian kita sampaikan. Iya. Hadfu harfil illah itu hanya berlaku untuk dhamir anta. Hmm. Demikian di sini untuk yang ketiga di sini. Yang ketiga yaitu mabniun 'alal fathi, mabni dan tanda binanya fathah ini juga hanya berlaku untuk dhamir anta saja. Hanya berlaku untuk dhamir anta seperti usjud jadi usjudanna. Gitu Ibu ya. Sudah. Ini harokat terakhirnya jadi fathah. Harokat terakhirnya jadi fathah. Usjudan aslinya usjud. Jadi usjudanna kalau disambung dengan nun taukid dan ini hanya berlaku maksudnya mabniun ala fathinya tuh tanda bina fathah ini hanya berlaku untuk dhamir anta. Kalau pada fi'il amr tidak berlaku untuk dhamir-dhamir yang lain. Karena kalau untuk dhamir yang lain nanti bukan tanda binanya bukan selalu mabniun ala fathi. Tanda binanya bukan fathah. Bisa kalau misalkan termasuk al-af'alul khamsah ya tetap tanda binanya adalah hazfun nun. Kemudian kalau misalkan domirnya antunna, maka tanda binanya tetap sukun. Karena antunna itu tidak ada bentuk tanda bina yang lain. Sejak fi'lun mudhari'nya. Sejak fi'lun mudhari'nya, fi'lun mudhari' dan fi'il amr. Kalau bersambung dengan nunun niswah, itu selalu mabniun ala sukun. Dan tidak ada bentuk yang lain. Bahkan kalau bersambung dengan nunu taukid sekalipun tetap mabniun ala sukun. Wafaqanallah jami'an. Maka di sana kapan fi'il amr mabniun ala sukun? Kalau bukan termasuk kondisi-kondisi yang disebutkan Ya, di tadi. tiga pertama tadi. Nah, Iya. bukan termasuk al-af'alul khamsah, tidak diakhiri harful illah dan tidak bersambung dengan nunu taukid. Maka di sana tanda binanya adalah sukun, mabniun ala sukun dan itu tanda bina sukun ini berlaku pada dhamir anta dan antunna saja. Itu kan Ibu ya? Karena selain anta dan antunna kan semuanya af'alul khamsah. Ya saya, al-af'alul khamsah. Jadi kan fi'il amr itu pada dhamir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. 6 saja. Anta itu bukan termasuk al-af'alul khamsah, sedangkan antuma, antum, anti, antuma. Itu semuanya termasuk al-af'alul khamsah fi'il mudhari'. Tersisa terakhir antunna. Antunna bukan termasuk al-af'alul khamsah. Jadi tanda sukun itu hanya berlaku pada dhamir anta dan antunna. Makanya di sana saya sebutkan dua contoh, usjud dan usjudna. Gitu ya Bapak ya, usjud dan usjudna. Usjud itu untuk dhamir anta, usjudna dhamir antunna. Sudah. Kalau kalau dhamir antuna seperti saya sebutkan tadi, dhamir antuna itu tidak ada kemungkinan yang lain. Hanya satu Iya. kemungkinan tanda binanya, selalu sukun. Meskipun bersambung dengan nun taukid sekalipun. Dan meskipun diakhiri huruf illah sekalipun. Waqanallahu jami'. Baik. Tapi kalau anta, berarti anta itu tanda binanya ada tiga kemungkinan. Bisa nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat. Kan gitu. Iya, 2, 3, 4 Kalau dhamir. insya Nah, itu 2, untuk 3. dhamir anta. Kalau yang nomor satu kan hazfun Alhamdulillah. nun tadi al-afalul khamsah berarti domir antuma, antum, anti, antuma kan ini. Ma antumahum antuma anti. Nah, antuma, antum, anti. Ma antum anti. Ma. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan? Bingung tidak? Insyaallah nggak usah. Ya, bingung? Dua lagi. Oh, masih banyak ya Ustaz. Oh, ya. Ya, lagi. Lumayan. Wow. Jadi Banyak. jangan khawatir, masih banyak. Iya, ini udah selesai ternyata ada berikutnya. Baik. Kalau ini kita barusan
yang kita bahas hanya al-mabaniyat saja, baru al-mabaniyat yaitu harf, Ya. fi'lun madin dan fi'il amr. Bagaimana dengan apa namanya isim dan fi'lun mudhari? Maka setelahnya ini, di halaman setelahnya itu adalah pembahasan tentang al-kalimah allati aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabaniyah. Kelompok kata yang mayoritasnya mu'rab namun sebagian ada yang mabani. Apa itu? Adalah al-asma wal af'al al-mudhari, isim dan fi'lun mudhari. Seperti kita sebutkan tadi, mayoritasnya isim itu mu'rab, namun ada sebagian yang mabani. Fi'lun mudhari juga demikian, mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabani. Kita bahas yang sedikit terlebih dahulu. Yang sedikit itu yang mudah, biasanya kan Ibu. Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu hampir semuanya itu mu'rab. Hampir semua fi'il mudhari itu mu'rab. Mabani hanya dalam dua kondisi saja. Jadi kondisi asalnya fi'il mudhari itu mu'rab. Kondisi asal fi'il mudhari itu mu'rab. Itu kondisi asalnya. Tapi mabani hanya dalam dua kondisi saja. Kapan fi'il mudhari mabani? Kapan wahai sekalian? Pertama, idza ittasalat biha nunun niswah. Jika bersambung dengan nunun niswah yang barusan kita bahas juga, nunun niswah. Setiap fi'lun mudhari jika bersambung dengan nunun niswah maka mabniun ala sukun. Nunun niswah itu kita dapati pada domir apa mas sekalian? Kalau fi'lun mudhari. Kalau fi'lun mudhari kan kita bahas fi'lun mudhari itu berarti semuanya, bukan hanya uh, domir mukhatab saja. Kalau domir mukhatab itu bahasan fi'il amr. Fi'il amr itu hanya domir mukhatab. Tapi ini kalau fi'lun mudhari semua domir dari ghaib, mukhatab dan mutakallim. Kapan fi'il mudhari itu bersambung dengan nunun niswah pada dhamir apa masih kalian? Pada dhamir hunna dan antunna. Iya. Hunna dan antunna. Ingat, nun niswah. Niswah itu maknanya sama persis seperti nisa. Nun inas, nun Nun, niswa. nun niswah. Nun niswah itu berarti nun yang menunjukkan jamak muannas. Kan gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Kan niswah itu artinya sama persis seperti nisa. Jamak. Niswah, nisa. Tapi nun yang menunjukkan jamak muannas. Nun yang menunjukkan jamak muannas ya berarti dhamir jamak muannas hunna dan antunna. Misalkan hunna yadhhabna dan antunna tadhhabna. Gitu kan Ibu ya? Masukkan jami'an. Itu selalu mabniun ala sukun. Selalu mabniun ala sukun. Jadi kalau misalkan kita tasrif secara lughawi fi'il mudhari yadhhabu yadhhabu yadhhabani yadhhabuna tadhhabu tadhhabani yadhhabna tadhhabu tadhhabani tadhhabuna tadhhabina tadhhabani tadhhabna adhhabu nadhhabu. Berarti hanya dua itu saja yang mabni tadi kan Ibu kan? Hanya yang Iya, bersambung dengan nunun niswah yang dhamirnya hunna dan antun. Waffaqanallah jami'. Baik. Ini kondisi pertama. Yang kita sebutkan di sana contohnya yasjudna. Sebenarnya yasjudna dan tasjudna. Harusnya kan itu Ibu kan? Yes. Tapi soal bingung tidak mas sekalian? Belum, Ustaz. Gimana? Bingung? Belum bingung, Ustaz. Belum. Belum bingung. Jangan sampai, Ustaz. Waffaqanallah jami'an. Kalau bingung harus memperbanyak istikharah. Ya Mbak Hani ya? Waduh, Nah, Pak. nggak boleh istighfar ya, Ustaz. Istighfar Oh, kelamaan, ya Ustaz. istighfar dulu. Kelamaan katanya. Nun niswa. Ustaz, saya tuh kalau kita nggak ngirup, kalau Ustaz kan udah jago ya nggak ada. Oh ya, langsung saja kita masih mikir ya ini apa Ya ini masa apa. nggak usah pakai harokat. Nanti kita nggak usah pakai harokat, Ustaz. Oke. Ya, harokat itu kan dibutuhkan bagi yang belum bisa membaca. Tapi kalau Iya. ya kalau misalkan belum bisa membaca dia pakai harokat nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah nggak butuh harokat itu terkadang itu malah harokat itu mengganggu. Harokat itu
bikin apa harokat itu menu-menuhin aja. Mana-manain aja. Nunis. Nah, Ustaz. Betul, betul. Jadi nggak masalah. Namanya memang butuh proses Tapi seperti itu. Yang beneran awal-awal belajar nggak Ustaz masalah. ngomong saya aja Ya, di sini kita bingung ya. gimana ya Oh, tulisannya ya ya. harokatnya. Benar. Soalnya Ustaz kan sering ngesukunin yang akhir terus ini gimana? Ya udah, Astagfirullah. kalau saya bilang sukun ya nggak usah dipikirin harokatnya. Oke lah siap Ustaz. Nanti ini ya Ustadz ya, kalau udah latihan mungkin baru terbiasa Naam, kali. naam, naam, Bu. Eh, Naam. Kalau misalkan apa saja yang harus kita sebutkan saat mengi'rab, nanti di bagian-bagian terakhir nanti akan kita Iya, bahas di ya. PDS ini. Naam, Ustaz. Oh, Naam, ada. Ustaz. Dengan Oh, hajat. itu belum Ya, bahasan. Ustaz. Belum Tahu tahu. hajat. Baik, ini tadi baru kondisi pertama fi'il mudhari' mabni. Nah, yaitu saat bersambung dengan nun niswah. Kapan kondisi kedua? Kapan kondisi kedua? Yaitu fi'il mudhari' mabni itu kapan? Nun taukid. Oh, yes. Nun juga kaitannya nun sama-sama nun. Nun. Yaitu idza ittasalat biha nunut taukid. Yang pertama tadi nunun niswah, yang kedua nunut taukid. Gitu bukan? Nah, Kalau Ustaz. tadi bersambung dengan nunun niswah, maka fi'lun mudhari itu mabniun ala sukun selalu. Kalau bersambung dengan nunun niswah selalu tanda binanya selalu sukun, mabniun ala sukun. Tapi kalau misalkan bersambung dengan nunut taukid, maka tanda binanya apa? Seperti kita tuliskan di sana, tubana alal Nun. fathi. Tubana alal fathi. Jadi tanda binanya adalah fathah. Fathah. Seperti fi'il amr yang kita bahas barusan Ibu ya. Fi'il amr Ya. bersambung dengan nunut Nun taukid, niswah. maka mabniun Nun alal fathi. taukid. Nun. Oh, ya. Oh, fathah. Tadi umat sekalian, kalau saat kita membahas fi'il amr tadi, mabniun alal fathi. Tanda binanya fathah itu hanya berlaku untuk domir anta. Ya kan Ibu ya? Iya, Kalau pada Ustaz. fi'il amr. Tapi kalau pada fi'il mudhari, Hmm. Hmm. tanda binanya fathah kalau bersambung dengan nun taukid ini berlaku untuk fi'lun mudhari yang akhirannya tidak bersambung dengan dhamir muttasil. Jadi secara zahir tidak bersambung dengan dhamir muttasil. Berarti apa Hmm. saja Ibu sekalian? Contoh misalkan huwa Wah. yadhabu. Yadhabu Hmm. tidak bersambung dengan dhamir Hmm. akhirannya. Kemudian Hmm. hiya tadhabu. Anta tadhabu. Hmm. Kemudian ana adhabu dan nahnu nadhabu. Berarti berapa tadi? 5 dhamir Ibu ya? Satu, Huwa, dua, hiya, tiga, anta, empat, ana, dan lima, nahnu. enam, Ustaz. Astagfirullah jami'an. Wahia, anta, anakku. Hmm. Wahia, anta, anakku. Wahia. Itu kan 5 dhamir tadi, fi'lun mudhari'nya tidak bersambung akhirannya dengan dhamir muttasil apapun. Ya atau ya? Nah, Berbeda dengan Ustaz. yang lain. Yang lain-lain bisa bersambung dengan nun, dengan misalkan aliful isnain, wawul jamaah, ya mukhatabah, atau nunun niswah. Itu kan Ibu ya? Kalau yang lain-lain. Nah, Ustaz. Jadi fi'il Yang mudhari yang tidak bersambung dengan domir mutasil ya Ustaz ya. sahih itu baru kalau bersambung dengan nunun niswah maka mabniun alal fathi. Gitu Ibu ya? Subhanallah jami'an. Jadi bukan pada semua fi'il mudhari. Bingung tidak Mas kalian? Insyaallah enggak Ustaz. Subhanallah jami'an. Sebenarnya pembahasan lebih lanjut insya Allah akan kita bahas di akhir-akhir semester 8. Semoga Allah memberikan kemudahan, taufik dan Masya keistiqomahan. Dan Allah. kita Baru semester 6 ya. akan membahas Iya. nunu taukid. Nunu taukid pembahasannya yang lengkap di sana nanti insya Allah. Jika bersambung dengan non taukid pada domir an. Nah, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ras Kamir, Ustaz. Pada domir. Amir. Nastamir. Nah, Berikutnya al-asma. Ism, teman sekalian.
Ism ini seperti kita sebutkan tadi, mayoritas, kebanyakan dari ism itu mabni. Kapan? Kebanyakannya mu'rab. Bukan. Kebanyakannya mu'rab, mayoritas. Kebanyakan dari ism itu mu'rab. Dan itu kondisi asal. Namanya ism itu al-aslu fiha al-i'rab. Kondisi asalnya adalah mu'rab. Seperti fi'il mudhari, kondisi asalnya adalah mu'rab. Namun ada sebagian yang mabni. Ada ism-ism yang mabni. Nah, ada memang beberapa kelompok kata ism yang mabni. Ada berapa kelompok kata ism yang mabni? Asyarah. Ada 10 masih kalian. Asyaratu anwa'in tubna ala harakati awakhiriha. Ada 10 macam ism yang tubna, yang mabni, dan tanda binanya adalah harakatu Asyarah. awakhiriha. Harakat terakhir. Asyarah. Asyaratu anwa'in tubna ala harakati awakhiriha. Coba baca. Kita bingung Ada bacanya, Pak. ism yang mabni ya. Oh, akhir. Ini harokat. Nah, Ustaz. Mm-mm. Lalu 10 macam ism itu apa saja? Apa saja masih kalian? Halaman berikutnya. As-Safhah al-Hadiyata Asyar. Asyaratu al-asma' tubna ala harakati awakhiriha. Hiya al-dhamair, asma'ul isyarah, al-asma' al-mawsulah, asma'ul istifham, asma'ul syar. Al-alam al-makhtum biwayh, al-a'dad al-murakkabah, ثم أسماء الأفعال وبعض الظروف المفردة والظروف المركبة. 10 ini Ibu sekalian jadi namanya. 10. Betul. Pas kan Ibu ya? 10. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Nah, Ustaz. Nah, 10. Kita ingat-ingat saja, mudah insya Allah Ibu sekalian. Dhamir, semua dhamir. Kemudian ism isyarah, ism mausul, ism istifham, ism syarat. Itu Syar. yang bagian atasnya. Bagian atas saja apa? Belajar ya. Bagaimana? Isim syart kita belum belajar ya. Belum. Ism syarat itu Isyarah. Mausul. ini kita semester 6 ya. Ini harusnya insya Allah di semester 6 ya. Al-Jawazim. Naam, Al-Jawazim di semester 6 kalau tidak salah. Nanti insya Allah di semester 6 ini akan kita pelajari adawatu syarat. Jadi kata yang bisa dijadikan sebagai Mungkin berat nih, Ustaz. syarat. Itu nanti kaitannya dengan kata yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Itu kaitannya dengan itu. Iya, Ustaz. Karena bahasanya bersambung. Jadi dhamir, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, itu yang 5 pertama. Kemudian yang 5 berikutnya yaitu al-alam al-makhtum biwai. Setiap nama yang diakhiri wai. Kemudian al-a'dad al-murakkabah, kita sudah mempelajarinya, itu bilangan belasan. Asmaul af'al. Kalau asmaul af'al mungkin juga tidak banyak kita pernah menjumpainya dan belum ada bahasan khusus yang kita pelajari tentang ismul fi'li. Ismul fi'li nanti kita bahas. Tapi sekilas saja. Kemudian ba'du dzuruf al-mufradah, beberapa dzarf. Itu ada yang mabni. Asli memang mabni sejak awal. Namun yang terakhir di sana dzuruf al-murakkabah. Dzarf kalau dirangkai menjadi satu. Misalkan ada 2 dzarf kemudian dirangkai menjadi satu. Meskipun awalnya itu mu'rab, kalau dirangkai maka jadi mabni. 10 tadi apa saja? Dhamir, ism isyarah, ism mausul, ism istifham, kemudian ism syarat, al-alam al-makhtum biwai, al-adad al-murakkabah, ismul fi'li. Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 apa? Al-alama apa? Ustaz? Al-alamu. Al-alamu. Masih ingat kan Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan ism alam? Ism alam itu sebenarnya yang masuk ism alam itu nama orang, nama daerah, nama merek, itu ism alam. Tapi di sini yang diakhiri wai itu biasanya nama orang. Nama orang. Al-alam al-makhtumu bil wai. Al-alamul makhtumu bi wai. Nama orang yang diakhiri kata wai. Wai.
Wei, ثم nama ثم orang الأعداد المركبة. Muraqabah. الأعداد المركبة itu maksudnya bilangan belasan. ثم أسماء الأفعال. أسماء الأفعال ismul fi'li. Dia ism tapi fungsi dan maknanya seperti fi'lun. Kemudian ba'du dzurufil mufradah. Beberapa dzaraf mufrad, beberapa dzaraf yang tunggal berdiri sendiri gitu. Seperti amsi, amsi Mufrad. kok sukun. Nah, itu dzaraf tapi tandanya sukun, memang mabniun ala sukun. Gitu, ya. Wafaqallahu jami'. Kemudian az-dzuruf al-murakkabah itu dzaraf yang dirangkai menjadi satu. Nah, Ustaz. Wafaqallahu jami'. Baru judulnya doang ya Bu. Iya, ya, ini aja udah. Pantas Ustadz Udah. yang level atas minta pelan-pelan mungkin seperti itu ya, supaya lebih nangkep gitu ya Ustadz ya. Insya Allah. Makin ini, makin banyak ininya. Ya, Mbak Hani. Tapi memang kalau yang kelas semester 8 itu memang santai-santai kan. Biasa. Iya, enak tuh gitu. Jadi Santai. nggak nggak keburu-buru kan ya. Belajar mau Iya, mau iya. buru-buru ngapain itu kan. Ah, bagus gitu Ustadz. Kan mantep ya Mbak Hani ya. Jadi kan Bambu. apa, mungkin mirip dengan sistem mulazah mungkin seperti itu kan. Yang penting kita menyelesaikan mau sampai kapanpun yang penting kita belajar aja dan aja ngalir. Iya Ustadz. Tapi Masya Allah ya Ustadz, kayak model Bu Asrokah gitu. Mungkin punya background, sebelumnya punya background gitu kali ya Ustadz. Background apa? Mbak Hani nggak punya background. Oh, Mbak Hani tuh tawadu Ustadz. Mbak Hani tuh. Itu Padahal mah Tapi asli Bu. kalau yang Mbak semester 8 ada di semester 8 itu eh, memang rajin-rajin ibu-ibunya rajin-rajin. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Paham Ustadz. belajar itu tidak hanya sama saya belajar, tapi juga semester 8 ya Ustadz. Nah, semester nah, 8. Berarti Kayak Bu nah, Yenti Ustadz, kayak Bu Yenti. Masya Allah. ya lah Ngomong ya Bu. gitu. Masya Allah. Kayak Mbak Hani juga rajin, cuman itu aja kalau Sabtu Minggu ngantuk. itu loh. Dulu dulu tuh pernah waktu semester Ya Mbak Hani. apa? Kalau nggak salah dulu pernah waktu di semester 6 itu, semester 6 atau semester 7 itu. Ya seperti itu waktu menjelang ujian itu, "Aduh, Ustaz gimana nih? Saya bingung nggak bisa. Eh, sudah latihan pun masih gitu juga. Ketika ujian ternyata betul semuanya 100, nggak ada yang salah sama sekali. Oh ya? Itulah. Mbak Hani tahu tuh. Iya, Mbak Hani tuh tawadu banget emang, Ini Masya bohong Allah. banget itu mah Bu. Ih, Astagfirullah. bener lah, tawadu itu Mbak Hani. Astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah. Hebat Mbak Hani, pokoknya. Untuk ya Allah. Astagfirullah Ibu. Kebalikan Ibu. Astagfirullah. Kan Mbak Hani cuman Dia kendala doain kan Ibu. ngantuk ya Ustadz. Cuman malam aja ngantuk, kalau sore semangat gitu katanya. Ya udah ayo kita pindah sore gitu. Alhamdulillah kan. Ini udah sore datang terus nih Mbak Hani. Alhamdulillah. Amin. Amin. Astagfirullah jami'an. Untuk pembahasan ini mas kalian, ini isem mabani, isem yang mabani ada 10 ini. Ini baiknya gimana? Kita langsung bahas saja atau nanti nunggu Bu Ayu dan Mbak Eka? Bu Ayu aja Ustadz, kasihan ketinggalan nanti. Nah, Bu Ayu juga udah jago. mudah-mudahan Minggu depan aja. nah, Minggu depan. Besok. hari Salam Rabu. Ustaz. Ya hari Rabu Hari Rabu Ustadz. mudah-mudahan kita bisa lanjutkan belajar dan Salam Ustaz. semuanya bisa hadir. Oh ya Allah, sekarang saya mungkin sekalian sampaikan sekarang. Sebenarnya kalau di Kubaro itu nanti di pekan terakhir Desember itu ada jadwal libur sebenarnya. Oh, ya libur Ustadz. Ah, Minggu tenang sejenak ya Ustadz. Mungkin Udah lah dimulai Bu.
Kasih tanggal liburan, Bu. 27. Anak-anak sekolah aja libur, Bu. Libur. Seneng bahan itu. Ini mungkin dimulai ya itu apakan tanggal 27, 29 itu mungkin libur. Jadi sampai mungkin hari Jumat berikutnya baru masuk. Hari Jumat berikutnya sudah tanggal 3 Januari itu baru masuk. Namun saya mungkin juga kemungkinan akan izin juga mas sekalian, bahkan dari 1 pekan sebelumnya mas sekalian. Wow, Masya Allah Ustadz mau safar. Saya insya Allah rencana mau seperti biasa kalau akhir tahun Ke ini saya ya, minta ke ibu maaf. ya, Ustaz. Bukan, Daurah, daurah daurah. daurah dulu Oh, daurah di mana, Ustaz? Hmm. di Karanganyar Om. Oh, Hmm. Karanganyar. Wah, ininya suami saya tuh, Ustaz. Oh sekalian, tapi sudah lama gak pulang kampung ya kayak. Iya, udah nggak pernah Ustaz setelah mbahnya meninggal, udah nggak pernah ke sana lagi. Mm. Jawa, Jawa Dengan ya Bu. apa Ustaz? Afwan, kalau boleh tahu Bagaimana? daurah apa? Syekh, Syekh apa Ustadz? Sama Syekh Labib, memang Syekh Labib kan tinggal di sana dan Oh, Oh, Masya Syekh Allah. Labib Ustaz. uh, Siapa Ustaz Syekh Labib? uh, naam Syekh Labib Hmm, Al-Adni, aslinya Yaman dia. Yaman. Oh, iya, iya, iya. Berapa Mungkin lama uh, umrohnya? mungkin hampir sudah beberapa tahun terakhir ya saya daurah setiap akhir tahun itu dengan beliau. Kalau dulu dimulai mungkin sejak saya sebelum pindah ke sini. Itu dulu daurahnya di perbatasan Depok sama Tangerang kalau dulu. Oh, iya, 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 iya. Itu waktu sebelum saya pindah sini. Kemudian ketika pindah ke sini, Syekh Labib juga sudah menetap di Karanganyar itu. Eh, kalau di Karanganyar berarti sudah 2 kali berlalu. Kemudian ini yang ketiga di Karanganyar. Itu Ustadz semua ya Ustadz, kalau kayak gitu ya. Ya, ya, ya ada juga sih yang apa namanya santri gitu ada juga santri. Tapi santri-santri Hmm. yang senior, santri yang sudah besar-besar, yang santri-santri yang usia kuliah gitu. Ustadz senior. Bu, Santri-santri yang apa usia. kita minta cariin aja Bu, Nah, Ustadz Bu. karena kan kitab yang dipelajari untuk saat ini, kitab yang akan dipelajari adalah kitab Umdatus Salik. Yaitu kalau di brosurnya disyaratkan sebelumnya pernah belajar kitab-kitab yang levelnya di bawahnya lah, mungkin seperti kitab Abu Syuja, Matan Abu Syuja, kemudian Al-Yaqut An-Nafis atau Zubat. Itu sudah pernah belajar itu, maka belajar ini mungkin akan lebih mudah. Tapi saya Berarti juga Vicky ya ngajak, Ustadz. oh, Vicky ya ya, Ustadz. oke, oke. Tapi saya ngajak anak-anak juga, insya Allah, ngajak Ayu Masya semua gitu. Allah. Tahun Ibunya nggak lalu diajak Ustadz. ibunya mau saya antar pulang kampung nih, Allah. Berarti itu Karena Ustadz udah ngurus lama dua, nggak pulang dua kampung. anak. Ya, ya kalau kalau tahun lalu yang saya ajak Ayubnya aja, Ayubnya aja yang saya ajak. Ayub ya, Sedangkan, sembaling belajar itu ya kayak lihat ada apa sih nah, ngapalin ya Ustaz. ya, sedangkan Yusufnya sama Ahmad ikut uminya. Tapi kayaknya kalau sekarang Yusuf ikut uminya juga, kayaknya uminya kasihan kewalahan nanti. Iya. Kalau sama saya kan ya insya Allah bisa dikondisikan. Mungkin masih masih bisa setoran pagi, masih bisa setoran murojaah dulu. Ustadz kalau Ustadz kayak gitu belajar tuh sesuai bidangnya Ustadz. Misalkan ngambilnya fikih gitu. Atau tetap belajar kitab tauhid, tetap belajar kitab-kitab yang lain gitu nggak sih Ustadz? Ya begini, kalau eh, tauhid itu kan jadi begini. Jadi memang setiap bidang ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Setiap bidang ilmu itu ada tangga tangga apa istilahnya, tingkatan, tangga-tangga tingkatan dalam mempelajari. Kalau di awal-awal belajar, harusnya sih sejak kecil misalkan kemudian di masa santri itu
mempelajari semua bidang ilmu itu harus dipelajari fondasi-fondasinya, semua fondasi-fondasinya. Hanya saja disayangkan mungkin terkadang di kebanyakan pesantren sekarang itu belajar ilmu syar'i itu kadang agak ngambang gitu. Hanya sebatas seperti mungkin istilah saya ya, seperti sebatas wawasan gitu. Karena yang dipelajari dan sistem belajarnya itu tidak seperti para ulama zaman dahulu. Jadi ya udah kayak seperti orang awam belajar gitu, belajar ya, yang dasar-dasar gitu kan. Jadi kayak betul-betul bukan fondasi gitu, ya. Bukan fondasi tapi ya sudah yang penting belajar itu dan bahkan kadang hal-hal yang memang wajib dipelajari setiap muslim pun kadang masih bingung kadang. Kadang masih nggak tahu. Tapi seharusnya di usia-usia itu dari kecil kemudian di usia-usia SMP eh, itu atau SMA juga itu biasanya harusnya mempelajari semua bidang ilmu itu dipelajari. Jadi di tingkatan itu mungkin kalau misalkan lulus SMA itu bisa dalam setiap bidang ilmu itu sudah mencapai tingkatan menengah dalam setiap bidang ilmu. Bisa mencapai tingkatan menengah pada setiap bidang ilmu. Harusnya seperti itu standar. Uh, Waffaqanallahu jami'an. Kemudian dilanjutkan di usia perkuliahan. Di usia perkuliahan itu sudah mulai lebih fokus ke bidang yang mau dia ahli di dalamnya ya, atau mutakhasis di dalam bidang apa atau apa ya, apa istilahnya tadi ahli dalam bidang apa gitu. Iya, syariat gitu ya Ustaz. Kalau Itu syariat berarti fikih ya, termasuk ya Ustaz? fikih dan usul fikih. Usul Jadi itu fikih. di usia kuliah harusnya seperti itu. Dan apakah berarti nggak belajar yang lain-lain sama sekali? Ya, belajar yang lain-lain, tapi porsinya tidak seperti mutakhosis. Porsinya tidak seperti memang memang betul-betul yang bidang yang dia ingin menjadi ahli di dalam terminologi. Ya Iya tetap sih Ustaz. Heeh. belajar, misalkan membaca tafsir, ya tetap membaca tafsir. Nah. Kemudian Iya. misalkan masalah akidah dan meningkat gitu ya, meningkat misalkan dulu belajar akidah itu eh, untuk yang tingkatan yang paling dasar yang memang wajib dipelajari jadi pegangan hidupnya misalkan. Kemudian lama kelamaan misalkan, oh di dalam akidah itu sebenarnya juga ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kemudian ada apa sih yang dimaksud dengan istilah pengelompokan ahlu sunnah mahdhah, kemudian ada ahlu sunnah amah, kemudian eh, juga di sana ada firaq, ada ada pemikiran-pemikiran yang memang Hmm. disepakati menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah. Ada khilaf yang masih dalam kategori ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan dikira misalkan akidah itu semuanya itu perkara ijma, hanya satu kata saja. Enggak, akidah itu juga banyak khilaf. Jadi makanya belajar itu harus istiqomah dan terus menerus gitu. Maksudnya istiqomah dan apa istilahnya itu mungkin eh, ber, Hmm. berkelanjut, berkelanjutan dan berkelanjutan ini. Berlanjut dan berkelanjutan. Berlanjut dan Berlanjut berkelanjutan. terus. Sedangkan berkelanjutan itu maksudnya terus meningkat. Jangan jalan di tempat. Belajar itu terus meningkat, jangan jalan di tempat. Jangan belajar akidah dari dulu, misalkan eh ya nggak masalah juga sih untuk Iya. murajaah. Kalau tapi kan banyak sekali yang belajar akidah itu teori aja semuanya, teori. Iya, Jadi betul Ustaz. terkadang jadi kekurangannya itu kadang itu belajar akidah tapi nggak masuk ke hati gitu, dan nggak mewarnai kehidupan. Betul, betul. Dan kadang-kadang malah misalkan menghadiri, nah yang ini nggak mungkin nggak semua. Kadang-kadang menghadiri kajian akidah kemudian keluar dari masjid, wah merasa jadi semua dunia itu gelap. Nauzubillah. Pandangannya itu semua orang salah itu. Ya itu kan salah.
Tapi kan Ada emang gitu, Ustaz. Kalau pertama-tama gitu. belajar kan dibilang gitu. Kalau Tahapannya. belajar Tapi gitu ya. tapi kan Semua asli kayak gitu lah. Ya berarti kan masih butuh banyak belajar kalau misalkan bener, 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 Ustaz. itu. Bener, bener. Hmm. Insya Allah, iya, iya. Paham, Kita Ustaz. misalkan beberapa waktu yang lalu misalkan juga ada misalkan kajian khusus untuk asatidah misalkan. Yang mana itu sebenarnya di apa ya, sistemnya itu bukan satu arah gitu, tapi judulnya dialog, dialog seputar Hmm. akidah gitu. Dialog seputar akidah Ahlussunnah. Pernah beberapa waktu yang lalu diadakan di Boyolali. Dan itu sebenarnya awalnya mengulas satu kitab ringkas dalam akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu nggak apa istilahnya Hanabilah lah istilahnya, akidatul Hanabilah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Namun mungkin kalau misalkan orang yang awal-awal belajar membaca kitab itu dan tidak dituliskan covernya dan tidak dituliskan penulisnya siapa, mungkin akan mengira, oh ini sesat ini akidahnya ini akidah bukan ahlu sunnah. Emang ya, Bu, Namun Kak. ternyata, Kalau saya juga gitu, Ustaz. Ini dari Nah, siapa nih ya? Ini. betul harus namun di ternyata, Bahkan yang nah, ah, ah, namun ternyata memang hakikatnya seperti itu sesuai dengan yang dituturkan di dalam kitab tersebut. Pada hakikatnya hmm, ahlu sunnah wal jamaah, dan misalkan ada perbedaan-perbedaan pendapat di dalam ahlu hmm, sunnah wal jamaah sendiri memang seperti itu. Bahkan terkadang ada perkara yang sebenarnya disepakati oleh semua ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kita mengiranya, untuk orang-orang yang baru belajar itu mengiranya itu salah ya. Padahal itu paham, perkara Ustaz. yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hmm, Misalkan paham. 9 atau 7 sifat yang disepakati. 7 sifat yang disepakati. 7 sifat wajib Allah. Kalau di dalam Asy'ari kan terkenal dengan 20 sifat itu ya, Bu, ya. 20 sifat. Wujud hidup. Kok gitu Uh, ya, Ustaz? Ya, nama-nama. Wujud khidam baqa mukhalafatul hadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayah. Ah, itu dari 20 itu ada 7 yang memang disepakati oleh semua ahlu sunnah. Hmm, hmm, Jadi jangan jangan apa ya, terkadang itu kita awal-awal belajar itu ya ini salah, semuanya salah. Ini nggak benar kalau gitu. Makanya hmm, belajar itu harus eh, berlanjut dan berkelanjutan gitu. paham, Ustaz. Jadi belajar itu harus terus. Belajar itu nggak terus ada batasan nggak ada usia. berhentinya Belajar itu Ustaz tidak ya, ada. betul. Nah, belajarnya harus berlanjut dan berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan itu ya meningkat dengan jalan di tempat. Betul. Itu yang susah, Bu. Ya, Oh, oh, upgrade ber, bukan apa sih istilahnya ya, yang meningkatnya itu yang susah ya, Bu. Aduh, iya. astagfirullah. Dan kita misalkan daurah-daurah seperti ini juga itu kitab-kitab yang dipelajari juga semakin tinggi memang. Makanya di sana ada syarat kan, ada syarat ini sebelumnya pernah belajar kitab ini, tidak kitab ini, ya. Baru boleh mengikuti daurah ini misalkan seperti itu. Moga Allah. Nah, Ustaz. Jadi mungkin nanti saya izin mulai tanggal 20 Ibu sekalian, karena keberangkatan saya mulai tanggal 20 itu. Berangkatnya habis sholat Jumat insya Allah biasanya. Sekarang tanggal 12 ya, Bu. Iya, Sekarang tanggal 13 ya. 13. Kemarin ya 13. Berarti tanggal Itu kan 7 depan. lagi ya. Bukan Nanti kita Bang, insya Allah, pekan depan itu tanggal 20 Mas sekalian. saya juga daurah Ustaz. Gitu Om ya. Daurah 20, berapa hari Om? 20, 21, 22 sama Ustaz Aminur Bait Ustaz. Masya Oh, Allah, di mana barakallahu Om? fiik. Ih, Masya Di Allah, Bu. Bogor Ustaz. 3 hari, Masya Bu. Allah. Ini keluarga sama cucu juga Ustaz. Oh, Masya Allah. oh, bukan Yang yang rumah Isa ya, Bu. Beda ya? apa? Sama Aminur Hmm, Bait. Apa sih Masya namanya? Allah. Apa camp sih? Muslim camp gitu ya namanya kalau nggak Oh, salah. iya, 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 iya. Bukan sama Ustadz Badru juga, bukan ya, Bu? Beda ya? Enggak, cuman ANB aja. Oh, ANB. ANB. Ustaz Daurah keluarga gitu Om judulnya Om ya?
Ya, apa sih sebentar? Saya lihat tuh muslim apa sebentar nih? Saya lupa deh sebentar. Ini yang Anu. daftarin juga anak saya ini Ustadz. Yuk mah ikutin ya, Oh ayo. gitu. Ini Ustadz Mufkem Ustadz, nggak tahu muslim. nih keburu apa nggak Ustadz Maghrib. Sekarang Hah? kan lagi banyak beredar banget nih Ustadz nih masalah Apa? bulan Desember, Januari. Ya katanya kan memang banyak bencana di bulan-bulan tersebut ya Ustadz. Terus yang kedua, mereka bilang wabah juga banyak gitu. Kan yang sebelumnya Hani tahu gitu, yang Hani Hmm. eh, ngerti itu kan, memang kita disuruh setiap malam itu kan untuk menutup wadah-wadah gitu kan, makanan-makanan karena Bukan karena hanya akan malam kalau ada. menurut wadah mas setiap Oh kawasan iya setiap Ustadz, saat. Ya Ustadz apa? emang hadisnya menutup ya. Emang harus Nah, ditutup. Allah alam ya maksudnya memang kalau Hani nggak tahu ya Ustadz, kalau Hani tuh taunya kalau malam gitu, kalau mau tidur tuh ditutup-tutupin gitu loh Ustadz gitu kalau karena itu rumah, kalau itu rumah, rumah itu kalau hmm, sudah masuk ke Maghrib malam hari, maghrib itu semuanya hmm. tutup ya ditutup, Ustadz ya. Hmm. Oh pintu-pintu, nami Ustadz, jendela itu ditutup. Tapi kalau karena bencana itu setiap saat. Nah, karena katanya nanti ada, kita nggak tahu nanti ada suatu hari itu akan ada wabah gitu Setahun tiba-tiba. sekali. Ya ada hadisnya itu ya Bu Nah iya, Ustadz ya. nah seperti itu. Dan sekarang ada orang Arab gitu di videoin, dia bilang menyatakan itu bulan Desember gitu. Kan sebelum-sebelumnya nggak ada bulannya ya Bu. Iya Cuman iya iya. kita suruh hati-hati, suruh tutup karena takutnya malam itu turun wabah. Kita misalkan kita minum terus kita jadi sakit gitu kan. Ya, Nah, makanya kalau kata sekarang setiap dilanjutin kalau keterangannya ada di bulan Desember, tapi walau oh alam itu hadisnya, maksudnya Allah alam maksudnya itu sahih apa enggak gitu. kalau bulan Desember ini sih belum pernah denger sih ya. Iya, Ani juga baru denger Bu kemarin kata dia. itu Tapi Ani Makanya kan satu aja. lagi ya nggak kenal gitu. Ini siapa Iya ya? iya iya. kalau seperti itu kan penafsiran berarti kan. Tafsiran Nah, ya. Oh iya dan iya. kalau misalkan kau di dalam al-Afat hadis itu tidak ada menyebutkan bulan Desember, Nah, apalagi Desember itu bulan Masehi. nah, 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 bener dia bilang Desember Itu gitu dia dalam itu bahasa Arab penafsiran gitu. itu penafsiran dari beliau. Maka kalau penafsiran itu bisa bisa betul bisa salah, nggak tapi nggak masalah sebenarnya sebagai bentuk kehati-hatian nggak usah nunggu bulan Desember tapi semua. Nah, Ustadz, nah, Tapi nah, kalau nah, misalkan ya nggak masalah juga kalau misalkan di bulan Desember kita tingkatkan kewaspadaan kita juga nggak masalah juga. Karena memang apa ya? Sebenarnya sebelum jauh-jauh hari sebelum misalkan ada virus seperti COVID-19 kemarin, itu memang setiap kali musim pancaroba kalau dikata istilahnya. Ada perubahan musim hujan ke apa namanya kemarau ke hujan itu biasanya memang musim sakit, musim banyak tersebar virus kan itu kan. Iya. nah, Ustadz, nah, Dan Ustadz. itu memang ya ya itu setiap tahun terjadi, setiap tahun terjadi. Bahkan dulu juga COVID itu berlanjut-lanjut itu. Setiap kali musim pancaroba, kemudian muncul varian baru itu. Kalau saya coba ingat-ingat kemarin, varian baru itu pasti munculnya di waktu pancaroba. Ya Iya memang ya. setiap tahun sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Iya. Nah, Ustadz, nah, nah, Ustadz, Jazakallah khairan Ustadz. Mungkin kita cukupkan dulu masih kalian. Iya Ini Iya, Ustaz. kita Ustadz. lanjutkan di Mantap. pertemuan kedua. Berarti Nih. sebelum libur nanti masih ada kesempatan di hari Rabu nanti Rabu ya? semoga hari Rabu nanti Rabu ya. bisa Ya Nah, Ustaz. Ustadz. Nah, Insyaallah Ustaz. Lancar Ustaz. Nurul semua sehat. amin. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu Amin. taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sendiri. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu
Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga kita mereka dikasih Allah. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jazakallah khairan Ustaz. Hani, jazakillah khair, sehat-sehat Mbak Hani. Insyaallah Ibu, barakallahu fiik. Barakallah.